Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari Pendidikan Agama Islam kelas B17 ingin memaparkan atau mempresentasikan bab tentang iman, Islam, dan ihsan. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kita. Yang pertama, Akram Sajid Asyolihi. Yang kedua, saya sendiri, Ali Muhammad Aldin. Yang ketiga, Amanda Risma Khofifah. Yang keempat, Asfiyah. Yang kelima, Dewi Syiraya Miladi. Adapun yang kita bahas dari bab ini terdapat peta konsep. Yang pertama, peta konsep pengertian tentang iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua, proses terbentuknya iman, Islam, dan ihsan tersendiri. Dan yang ketiga, ibadah sebagai manifestasi iman, Islam, dan ihsan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asfiyah. Oke, di sini saya akan menyampaikan tentang iman, ihsan, dan Islam. Saya akan membahasnya satu-satu. Yang pertama, kita bahas tentang iman. Iman itu apa sih? Iman itu kepercayaan. Kepercayaan terhadap siapa? Kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang berarti percaya atau meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Orang yang beriman disebut mukmin, dan orang yang tidak beriman disebut kafir. Yang sudah kita ketahui, dalam Islam itu ada 6 pilar disebut rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab Allah, Rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Oke, yang kedua, Islam. Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman. Islam merupakan salah satu agama terbesar yang tersebar di seluruh dunia. Agama Islam ini juga menjadi satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai umat Muslim harus bersyukur karena tinggal di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Agama Islam ini terus berkembang dan bisa diterima oleh banyak orang berkat usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan juga ulama-ulama kita. Sebagai seorang Muslim, kita selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berbagai ibadah kita lakukan, meski masih belum bisa sempurna. Islam dibawa oleh Nabi Muhammad untuk umat manusia sebagai petunjuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Inti dari ajaran agama ini adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bila mampu. Maka makna Islam adalah menundukkan diri kepada Allah dan taat kepadanya, dengan mentauhidkannya, memurnikan amalan hanya untuknya, menaati perintah-perintahnya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan yang terakhir ada ihsan. Ihsan itu berasal dari kata asana yuhsinu ihsanan, yang berarti berbuat baik. Ihsan itu bisa juga diartikan seseorang yang menyembah Allah seolah-olah dia melihatnya, dan jika dia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat tingkah lakunya. Ihsan itu lawan katanya isaah, yaitu seorang manusia yang bermanfaat dan menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Ihsan dibagi menjadi 2. Ada ihsan di dalam beribadah untuk Sang Pencipta Al-Khaliq, dan yang kedua ihsan untuk makhluk ciptaan Allah. Kita bahas tentang yang ihsan di dalam beribadah untuk Allah. Itu dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, kamu beribadah untuk Allah seolah-olah kamu melihatnya. Ini ibadah dari seseorang yang mengharapkan rahmat dan ampunannya. Yang kedua, jika kamu tidak mampu beribadah seolah-olah kamu melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Dan ini ibadah dari seseorang yang lari dari azab dan siksaannya. Nah, yang kedua, ihsan untuk makhluk ciptaan Allah. Ada harta, jabatan, ilmu, dan badan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Risma. Saya Amanda Risma Khofifah, anggota dari kelompok 2, yang akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya iman dan upaya meningkatkan iman.
Jadi proses terbentuknya iman ada 3. Yang pertama adalah fitrah ilahi, yang kedua adalah hidayah, yang ketiga adalah ikhtiar insani. Yang pertama kita akan bahas di sini adalah fitrah ilahi. Maksud fitrah Allah di sini adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid, sejak masih berada dalam alam azali. Fitrah ini selamanya ada pada diri setiap manusia dan tidak mengalami perubahan. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid adalah karena pengaruh lingkungan. Kita tahu bahwa di dunia ini banyak sekali macam dari agama. Ada agama Islam, agama Kristen, Konghucu, dan lain sebagainya. Dan kemungkinan besar setiap manusia memilih agamanya masing-masing dipengaruhi oleh lingkungannya. Misalnya, ada seorang yang tinggal di lingkungan yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka ia akan ikut beragama Islam sesuai dengan lingkungannya. Hal lain yang sangat penting dalam pembentukan iman ini adalah hati. Hati sangat berperan dalam mewujudkan iman dalam diri seseorang. Dalam dangkalnya, tebal tipisnya, teguh tidaknya, iman sangat tergantung pada hati setiap manusia yang sifatnya berubah-ubah. Meskipun begitu, Allah sesungguhnya telah memberikan potensi pada setiap manusia yang bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut sebagai fitrah tauhid tadi. Allah memberikan fitrah ini kepada setiap manusia untuk berpegang teguh pada Islam. Yang kedua adalah hidayah. Iman juga terbentuk melalui hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara semua sebab terbentuknya iman, hidayah adalah sebab utama karena seorang tidak dapat membuat orang lain beriman tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah ini kepada orang lain yang dicintainya. Contohnya yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib. Hidayah merupakan hendak Allah semata. Hidayah dalam bahasa Arab berarti petunjuk. Ada 5 macam hidayah yang dianugerahkan Allah kepada manusia, yaitu yang pertama hidayah al-wijdan al-fitri, yang artinya petunjuk insting dan intuisi. Yang kedua ada hidayah al-hawas, yang artinya petunjuk indrawi. Yang ketiga adalah hidayah al-aql, yang artinya petunjuk akal. Yang keempat adalah hidayah ad-din, yang artinya petunjuk agama. Dan yang terakhir adalah hidayah at-taufik, yang artinya petunjuk khusus. Pada binatang, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan 2 hidayah, yang pertama dan yang kedua. Sedangkan hidayah yang lain diberikan kepada manusia. Petunjuk akal diberikan kepada semua manusia secara umum. Demikian pula dengan hidayah agama yang bersifat umum. Allah menurunkan agamanya kepada manusia agar dianut oleh mereka berdasarkan ikhtiar mereka sendiri. Setiap manusia diberikan kebebasan memilih agama masing-masing. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29, yang artinya, katakanlah bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Karena diberi kebebasan itulah, kemungkinan bagi setiap manusia untuk menjadi muslim adalah 50%. Apalagi bagi manusia yang ditakdirkan lahir dan tumbuh di lingkungan yang non-muslim. Peluang dia untuk menjadi seorang muslim sangat tipis. Oleh karena itu, diperlukanlah hidayah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan terbentuknya iman, dari kelima hidayah yang sudah saya sebutkan tadi, hidayah taufik adalah yang terpenting. Dengan hidayah ini, Allah langsung memberi petunjuk kepada hambanya sehingga dia selalu berjalan di atas jalan yang lurus. Dengan petunjuk ini, kemungkinan orang yang lahir dalam keluarga non-muslim menjadi beriman kepada Allah. Bahkan orang yang sudah muslim pun selalu memerlukan hidayah ini agar tetap selamat dan dalam perjalanan hidupnya.
Hidayah ini selalu diminta oleh setiap muslim dalam salatnya dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Dan yang ketiga adalah ikhtiar insani. Ikhtiar insani, iman yang ada dalam diri setiap muslim bersifat tidak tetap, kadang kuat, kadang lemah. Suatu saat bisa turun, suatu saat bisa naik. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mengetahui cara untuk meningkatkan iman dan berupaya mempraktekannya, terutama saat imannya sedang turun. Hal ini agar dirinya punya kesempatan besar meninggal dalam keadaan yang membawa iman atau husnul khotimah. Jadi itulah penjelasan dari saya mengenai proses terbentuknya iman dan cara meningkatkan iman. Saya ulangi lagi bahwa proses terbentuknya iman ada 3, yaitu yang pertama adalah fitrah ilahi, yang kedua adalah hidayah, yang ketiga adalah ikhtiar insani. Dan cara meningkatkan iman, yaitu yang pertama adalah penciptaan lingkungan sosial yang kondusif, yang kedua adalah zikir, tafakur, dan tadabbur, dan yang ketiga adalah ingat mati. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Akram Sajid As-Solihi. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya lanjutkan, yaitu mengenai ibadah manifestasi iman, Islam, dan ihsan. Langsung saja di sini bisa dilihat menjadi beberapa bagian. Yang pertama kita masuk ke macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah itu banyak, bisa berupa sholat, zakat, puasa, haji, membaca Al-Quran, memberikan kebaikan kepada orang lain, membantu sesama, serta taat kepada kedua orang tua. Kemudian, apa sih hakikatnya ibadah itu? Hakikatnya ibadah ialah menurut bahasa itu adalah berdoa. Kemudian taat dan menurut. Sedangkan menurut beberapa ulama, hakikat ibadah itu adalah kita mendekatkan diri kepada Allah, kita melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Itu hakikat ibadah. Apa sih hubungannya hakikat ibadah dengan macam-macamnya ibadah? Ya, jadi ada hubungannya antara macam-macam ibadah dengan hakikat ibadah. Misalnya kita melakukan sholat. Sholat itu kan kita niatkan di awal pasti karena Allah Ta'ala kan, lillahi Ta'ala. Nah, dari situlah kita simpulkan bahwa hakikatnya ibadah itu adalah menghubungkan hati kita, menghubungkan pikiran kita, dan melakukan hal-hal positif hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi ke macam-macam ibadah. Jadi ibadah itu nggak monoton hanya untuk sholat saja, puasa saja, membaca Quran saja. Tidak, tapi banyak. Ibadah itu banyak banget. Misal kita contoh, kita pergi jalan-jalan dengan niatan hanya karena Allah, kita mengagumi ciptaan Allah. Itu sudah termasuk ibadah. Habis itu kita tidur dengan tujuan untuk menghindari maksiat dan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu juga ibadah. Dan hakikatnya ibadah lagi adalah semua perkara yang kita lakukan, entah itu kita melakukan maksiat atau kita melakukan semua ibadah yang baik, itu karena Allah. Tapi jangan punya pemikiran bahwa kita melakukan maksiat, oh ini karena Allah, bukan aku yang melakukan maksiat. Harusnya kita balik. Ketika kita melakukan maksiat, itu karena hati kita melakukan maksiat tersebut, bukan karena Allah. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, itu harus karena Allah, bukan karena diri kita sendiri. Itu hakikatnya ibadah. Kemudian kita masuk ke syarat diterimanya ibadah. Sebenarnya syarat-syarat diterimanya ibadah itu simple. Cuman 2, nggak usah banyak-banyak, cuman 2. Kita harus ikhlas dan mengikut kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Ada hubungannya antara syarat diterimanya ibadah dengan hakikatnya Allah tadi. Yang dikatakan kalau misalnya kita ikhlas, tapi kita tidak mengikut dengan ajaran Nabi, percuma. Sia-sia, sama saja kita nggak ada panutan. Dan kalau kita mengikut dengan ajaran Nabi, kemudian kita tidak ikhlas, sama saja. Seperti halnya, misalnya kita berzakat atau bersedekah kepada orang. Sebenarnya kita nggak pingin, tapi karena kita dipaksa, kita pingin dipuji orang, masuk ke ibadah sholat. Sholat itu
perkara ibadah yang sering kita lakukan sehari-hari, bahkan wajib, tidak bisa ditinggalkan. Ada perkara sholat wajib dan ada sholat sunnah. Di sini diterangkan bahwa sholat itu merupakan ibadah yang utama. Kenapa sholat itu merupakan ibadah yang utama? Iya, sholat itu tiang agama. Jika kita merobohkan tiang agama, robohlah agama kita. Di sini ada beberapa yang menjelaskan bahwa sholat itu merupakan ibadah yang paling utama. Ada 5 perkara. Yang pertama, yaitu sholat itu hal untuk mengingat Allah. Menjalankan sholat 5 waktu juga menjadi sarana hamba agar selalu mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah yang telah memberi banyak nikmat, memberi banyak anugerah kepada hamba-hambanya. Yang kedua adalah menjadi penolong. Di sini dijelaskan bahwasanya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wasshalah. Innallaha ma'as-sabirin." Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Berarti kan di sini dari firman ini jelas, kalau kita lagi susah, kalau kita lagi butuh pertolongan, kalau kita mencari banyak problem, pasti kita bingung kan, butuh pertolongan kan. Gak mungkin kita minta tolong langsung ke manusia, pasti kita minta tolongnya kepada Allah. Lah, cara paling simpel agar kita bisa berkomunikasi dan minta tolong kepada Allah, kita harus sholat. Gak usah banyak-banyak. Sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak 2 rakaat gitu aja kan bisa. Kalau misalnya waktu masuk sholat, ya kita lakukan sholat wajib, kita minta kepada Allah. Itu menjadi sarana pertolongan kita dari Allah, yang menjadi alasan sholat sebagai ibadah utama. Kemudian yang ketiga adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat bisa mencegah diri kita untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Iya. Misalnya gini, kita mau mencuri, kita mau melakukan kejahatan dalam bentuk apapun. Kalau hati kita terdorong, maksudnya terdorong untuk melakukan maksiat, maka kita akan maksiat. Tapi jika hati kita bisa melawan, aku harus sholat untuk merontokkan niatan ini, pasti rontok, pasti nggak kepikiran. Kemudian yang keempat adalah sebagai penghapusan dosa. Yang kelima, ini sudah pasti ditekankan oleh hadis, merupakan amalan yang paling utama. Meskipun letaknya sholat itu nomor 2 setelah syahadat di rukun Islam. Tapi di sini sholat itu merupakan amalan utama. Karena sangat jelas sekali, berarti ibadah yang paling utama, yang paling ditekankan di dunia adalah sholat. Dan juga ketika kamu nanti meninggal atau mengalami alam kubur, pasti yang ditanya pertama adalah sholat. Bukan amalan-amalan lain, bagaimana sholatmu? Berapa kali sholatmu? Sudah lengkapkah sholatmu di dunia? Itu yang pasti ditanyakan di pertanyaan kubur pertama kali setelah man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, man kitabuka. Pasti itu yang ditanyakan, sholat. Mungkin itu aja untuk yang bisa saya terangkan kali ini tentang manifestasi Islam, iman, dan ihsan. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Eldin. Tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih Mas Arai. Selanjutnya kita telah sampai pada kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi tadi dari kelompok kami yaitu tentang bab iman, Islam, dan ihsan. Berarti iman yaitu kita meyakini Islam berarti tunduk atau patuh berserah diri kepada Allah yang mencipta, dan ihsan berarti berbuat baik kepada seluruh ciptaannya. Konsepsi iman, Islam, dan ihsan ini tidak bisa dipisahkan dan saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang baik wajib membekali diri kita dengan iman, Islam, dan ihsan yang kuat dan kokoh, serta terus berusaha memperkuat dan kokohnya dengan melakukan ibadah kepada Allah dengan niat ibadah kepada Allah sebagai manifestasi atau mengimplementasikan iman, Islam, dan ihsan tersebut agar kita menjadi pribadi yang baik insya Allah dan selamat dari dunia dan akhirat kelak. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami tentang iman, Islam, dan ihsan. Dan apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Yang terakhir, apabila ada pertanyaan bisa didiskusikan di forum yang tersedia di Sebijar masing-masing.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.